Udah nggak kerasa 1 bulan pun berlalu sejak kedatangan mereka di sekolah ini. Ya, di sekolah ini terutama Pancamulia, setiap 1 bulan sekali akan mengadakan ujian untuk mengetes murid-murid di sini. Dan beberapa murid yang sebelum di ujian itu mulai, ada satu orang yang udah menghilang. Fajar. Kemana ya dia? Kebenarankah, kebodohankah, kan ku tunjukkan semuanya padamu. Sejak kecil dari murid teladan, tanpa ku sadari ku telah dewasa. Jalan pikiran bagai belati, yang tentu saja tidak ku miliki. Namun rasanya tak cukup, kurangnya mengasuh gundaku ini salah seseorang kah. Bingung ku jatuh di hari keberuntungan. Jadi gitu ya memahami tren gaya terkini, melirik pasar saham di lini, menjadi pekerja penuh semangat, bagai ritual dalam sebuah adat. Diam-diam berisik, aku lebih sehat dari yang kau pikir. Kau terlalu biasa untuk mengerti diri ini. Mungkin ya, begitu cocok dirimu dengan dandanan otomotif itu. Diam-diam berisik ya, aku memiliki cara yang beda, tak masalah. Oh, akhirnya orang yang ku tunggu datang juga ya. Tumben kamu pagi-pagi sini. Kamu kenapa nyariin aku emangnya? Sudahlah. Aku langsung ke intinya aja. Kamu tahu kan, Fajar teman kelas kita. Ya, terus kenapa? Sudah lebih dari 1 minggu, dia menghilang tanpa kabar. Apa kau tahu sesuatu soal itu? Kenapa kau nanya sama aku? Kenapa kau nggak nesio aja? Kan dia lagi nyariin tuh siapa pelaku yang mukulin dia. Iya, kamu kan ketua OSIS. Kamu juga paling benci sama orang bermasalah seperti Fajar. Ya, terus? Kamu mau nyalain aku gitu? Iya, aku cuma penasaran aja, Juna. Kan bisa aja dia sudah mati kan? Kalau dia memang mati, lalu apa urusanmu, ah? Ya kalau dia beneran mati, gimana reaksi para murid kalau mereka tahu? Apapun yang mereka lakukan, itu tidak akan bisa merubah apapun. Dan meskipun aku membunuh Fajar, itu adalah kebaikan untuk kita semua. Oke, baiklah. Jadi sekarang, membunuh adalah hal baik. Dengar, Reta, kamu nggak usah pedulin dia atau siapapun itu. Kamu itu hanya milikku. Jadi berhenti peduli dengan mereka. Mereka semua hanyalah bidak dalam permainan ini. Tidak ada artinya kamu mempedulikan mereka. Oh, ya udah. Aku nggak bakal bahas lagi dia. Bagus kalau kamu sudah mengerti. Sekarang, kamu bisa nggak menjauh dariku? Kau terlalu dekat. Aku nggak suka dengan hal itu. Maaf soal itu. Aku kelepasan. Ah, Ya sudah, sekarang mending kamu bersiap untuk ujian hari ini. baiklah. Kalau begitu, aku permisi dulu. Sampai jumpa. Ya, Peti ya nanti ya. Oke. Coba lihat ID. Ini. Oke, udah cukup. Oke lah. Ini ya, saya nggak bawa apa-apa kok, Pak. Masuk kok. Oke. Kalau begitu. Biar ku cek. Oke, baik.
Jadi peserta wajib minimal 15 sampai 30 menit sebelum ujian dimulai. Oke, tadi udah. Peserta wajib membawa kartu identitas saat waktu ujian. Oke. Tadi udah dicek. Peserta harus menempati tempat duduk yang sesuai nama yang telah ditentukan. Ini nama-namanya udah pada tahu kan? Pada tahu semua kan namanya kan? Oke, bagus. Terus selanjutnya, dilarang membawa buku catatan atau bahan lain yang tidak diizinkan. Jadi selain HP, tadi sudah dimasukkan ke dalam tempat yang sudah disediakan tadi. Lalu peserta harus tadi udah. Lalu peserta wajib menggunakan handphone sendiri, gak ada yang pakai handphone temennya ya. Gak boleh ada yang pakai handphone temennya maupun HP dari teman kelas lain, BSD kalian atau siapapun itu tidak boleh. Terus habis itu dilarang berbicara atau kontak apapun, dan peserta tidak diperbolehkan berbicara atau kesempatan langsung. Jika nanti ada yang berbicara, mungkin akan saya tulis namanya. Lalu jika ada soal yang kurang jelas, peserta hanya boleh bertanya kepada pengawas. Jangan bertanya kepada teman samping atau kanan kalian. Dan peserta wajib menjaga ketertiban dan kebersihan ruang ujian. Lalu waktu pengerjaannya adalah 10 menit. Silahkan bisa dimulai dari sekarang. Oke Loretta, mari kita fokus dan kerjain ini dengan teliti dan tepat. Kita isi nama dulu. Anastasia Ureta, kelas 11A, of course. Oke, ujian pertama fisika. Baik. Oke, kita baca nomor pertama. Sebuah kereta tambang bergerak dari keadaan diam dan mengalami percepatan tetap sebesar 2 meter second 2. Kecepatan kereta tersebut setelah bergerak selama 5 detik adalah. Oke, kita udah tahu ya kalau A-nya itu 2 meter dan kecepatannya itu bukan kecepatan sih lebih tepatnya. Detiknya 5, berarti 5 second. Udah, berarti kita pakai rumus kalau nggak salah. Oh ini, V sama dengan V0 ditambah AT. Jadi maka V sama dengan 0 ditambah 2 kali 5. 2 kali 5 sama dengan 10 meter second. Jadi jawabannya 10. Oke, lanjut ke soal 2. Sebuah benda yang sedang bergerak dengan kecepatan 2 meter second direm hingga berhenti sepenuhnya dalam waktu 4 detik. Besar perlambatan yang dialami benda tersebut adalah, kita mengetahui kalau semisalkan awal VO-nya itu 20 meter, kecepatan akhirnya itu 0, dan waktunya itu selama 4 detik. Enggak bawa apa-apa? Enggak sih Pak. Oke, baiklah, silakan Mas.
Akhirnya beres juga nih ujian. Gampang juga ya, lumayan. Tuh, 2, 3, 4. Sekarang ngapain ya? Oh Pak, iya, maaf Pak, saya aku gagal udah jadi lama murid udah Bapak. nggak ganti bahan-bahan Soal di Bu Karbina juga gampang-gampang. laboratorium. Yaudahlah, kayaknya aku bakalan nyari Soal saya berat. Herli. Aku mintain bantuan buat bawa-bawain semua itu. Kumpul. Udah ya. Iya. Ada. Nah, ini dia aku cari-cari. Kemana? Apa? Enggak, Oh, tadi habis ke toilet. Oh, enggak, tadi aku pengen minta bantuan aja. Bantuan apa? Bantuan buat ngangkat-ngangkat barang yang di atas di laboratorium, bisa kan? Bisa. Ya udah, Lo kuat kok. ya udah ya. Oh ya, laporan kemarin gimana? Sekarang atau gimana? Kemarin ya. Paling gue sama dia tuh cuman bercanda ini, saling ngejek doang. Oh, Karena oke. nggak apa-apa sih dia, gue nggak lihat tanda-tanda dia ngebully. Oke, berarti masih kebilang aman ya? Ya udah. Iya, dia paling iseng-iseng doang. Nih dari kemarin, poni gue diejekin dah. Ya udah. Apa? Hati-hati membawa semua barang ini ya. Oke. Emang untung apa? Ya, karena barang-barang ini udah kadaluarsa, harus diganti yang baru. Oh. Oke, kita taruh di sini dulu aja. Kita bawa satu-satu, biar nggak terlalu berat. Kan greenhouse lumayan jauh dari sini. Hoi, Ureta. Aku mau membahas sesuatu denganmu. Bisakah kau mengusir orang ini? Baiklah, aku paham. Aku akan menunggu di bawah. Ureta, aku mau tahu, obat yang kau kasih kemarin, kau isi apa aja sebenarnya? Ya sesuai dengan prosedur yang ada di sana. Bukan itu, Ureta. Intinya si dia, saat lu kasih obat ini, makin berubah total. Ya, kalau kepribadian seseorang yang berbeda, jangan salahkan aku. Mereka yang memilih untuk berubah. Ureta, kau kasih dosis banyak ya? Jawab aku. Dosis. Lu kok bentar, sejak kapan lu denger pembicaraan kami? Sejak awal, aku meski berada di bawah, kalian berbicara terlalu keras. Udahlah, gak jadi pembahasannya. Oke. Ya, kenapa, Ureh? Lupakan aja. Oh ya, kamu nggak kasih dosis kan ke obat yang kamu berikan kepada aku? Ya sedikit, tapi itu nggak akan berdampak apa-apa ke kamu. Aku sudah memeriksanya, dan itu sesuai dengan usia dan tubuh kamunya sendiri. Ya sudah. Ayo, bawa barang-barang ini. Kerjaan kita masih banyak. Yaudah yuk, kita angkat lagi. Ngapain dia minta dosis gede gitu? Kita kan emang kemauannya, aku mau turutin aja sesuai dia yang mau. Gak berat kan bawa turun? Nggak aman kok. Ya. Perlahan aja. Yori, Dia kenapa? gak tahu barusan. Kita taruh dulu dah. Ya udah ya, yuk. Masih banyak barang kita di atas. Malah saya tuh ngiranya Maaf, gini loh.
Di kepala lu kan. Eren. Kalian lagi bertugas. Lagi mindahin barang. Oh, Itu Reta dibiarin aja bawa barang begitu. Ya Aman tadi aja. saya mau nawarin cuman katanya dia kuat deh. Udah sarapan. Aman, sudah. kalau pelan-pelan. Selama nggak banyak nggak apa-apa. Aman kan? Apa gua aja sendiri dah? Sehat-sehat manusia kuat. Aman. Masya Allah. Aku nggak expect sih kalau bukan Vina bilang kayak gitu. Lah, itu Pak Eki yang ngomong. Enggak. Yang awal loh, kamu nggak dengar? Nggak. Yang semoga Oh, gak kayaknya penyek. kejauhan. Maksudnya apa ya? Oh iya. Yaudah yuk kita bawa yang lain. Akhirnya beres juga. Kita bawa barang-barang ini. Iya dong. Sekali lagi makasih ya Erli. Reta, gue kan udah bantuin lo nih bawa ini semua. Gimana kalau imbalnya kayak perjanjian yang kemarin? Oke. Apa yang kau ingin ku ajarkan? Ini lu kan bisa buat ramuan. Nah, gimana kalau lu ajarin gue cara buat obat tidur gitu? Obat tidur? Untuk apa? Ya lu tahu kan gue tuh insomnia, makanya nggak bisa tidur malam. Jadi daripada gue nyuruh lo buatin, mending lu ajarin gue dah. Itu sama saja 2 kali lipat merepotkanku. Tapi terserah. Udah yuk ke perpus. Sebelum kau praktek, kau harus tahu dasar-dasarnya dulu. Oke. Loh, ada Arya. Sedang apa dirimu di sini? Loh, ada si Arya, ada King gitu. Loh, ada Kak Ureta. Aku lagi baca buku seperti biasanya kok. Kakak sendiri kenapa ada di perpustakaan? Ini, aku cuma ngajarin si Ubi Ungu ini. Orang ini. Orang ini nih. Yang tadi katanya bilang si paling pinter. Pada akhirnya minta diajarin juga. Diem, gue juga butuh kali ilmu tambahan. Yaudah kalau begitu, kita permisi. Sampai jumpa, Arya. Kak Ureta, apa aku boleh ikut? Maksudku, di sini aku sendiri juga. Jadi, apa boleh? Sebenarnya sih, boleh aja sih. Reta, bukannya lu harusnya ngajarin gue doang? Aku ikut kan, ya nambah-nambah aja. Lagian juga aku kan masih butuh ilmu. Yaudah. Sip, kalau gitu, bagaimana kita ke atas saja, agar tidak ada yang mengganggu kita. Emang boleh masuk, bukannya itu kunci? Kamu belum tahu? Yang bener kamu. Ya, mau gimana lagi? Dia sering bolos. Dan informasi sepenting itu, dia bahkan gak tahu. Ya gue kan belajar dengan giat. Cih, apa yang lu ketawain? Enggak kok. Lucu aja. OSIS keamanan. Kok bisa seceroboh ini ya? Ya, begitulah Arya. Padahal belajar dengan giat tidak membuatmu memberikan alasan yang bolos. Ya, Herli aja yang ceroboh. Yaudah, tanpa basa-basi, ayo ke lantai 2.
Yaudah, tanpa basa-basi, kita akan mulai dari dasar dulu. Kalian berdua sudah tahu kan tabel periodik kan? Tentu saja aku tahu. Tabel? Tabel apaan? Tabel periodik adalah sebuah tabel yang menyusun semua unsur kimia berdasarkan nomor atom, konfigurasi, elektron, dan sifat-sifat kimianya. Tabel ini juga ngebantu kita memahami hubungan dan antar pola unsur. Kau sungguh hal sesederhana ini tidak tahu, Herli? Tahu, cuman kan bidangku lebih ke dominan ke fisika daripada kimia. Astaga, bagaimana aku bisa membantumu untuk membuat obat tidur kalau kamu bahkan hal seperti ini tidak tahu? Obat tidur? Untuk apa? Jelaskan, Herli. Ya kalian tahu sendiri lah ya, gue tuh suka kena insomnia tuh, tiap malam gak bisa tidur. Nah makanya gue butuh obat itu. Ya itu masuk akal sih. Tapi Kak Ureta, kamu yakin mau ngajarin orang seceroboh dia ini? Gua nggak ceroboh. Ya, asalkan pemakaian dia benar dan tidak berbohong, itu tidak jadi masalah. Dan kalaupun dia menyalahgunakan, ya kalian berdua pasti tahu resiko itu sendiri kan? Tuh dengar, mana mungkin OSIS keamanan kayak gua nyalahgunain. Oke, kita kesampingkan dulu, kita lanjut ke topik awal. Herli, aku minta kamu untuk menghafal tabel periodik ini terlebih dahulu sebelum aku lanjut ke materi. Karena ini akan lebih susah kalau semisalkan kamu tabel periodik saja tidak tahu. Iya, hafal nanti. Jelasin aja isi zatnya. Ya sudahlah. Yang pertama, ada zat kimia yang bernama melaton. Melaton ini adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar di pineal otak yang peran pentingnya untuk mengatur siklus tidur dan bangun. Kalian tahu kan kayak ritme sirkadian? Sirkadian? Aku kayaknya pernah denger deh. Apa itu? Ritme sirkadian dikendalikan oleh sebagian otak yang disebut hipotalamus. Saat mata menangkap cahaya seperti sinar matahari pagi, otak akan menghentikan produksi hormon melaton atau hormon tidur agar kita tetap waspada. Dan untuk efek sampingnya, melaton ini umumnya aman untuk penggunaan jangka pendek pada dosis rendah dan berdampak sering kali sakit kepala, pusing, mual, dan sebagainya. Oh, Kau paham? dikit. Bagian mana yang kamu tidak paham, Herli? Apakah melatonin menyebabkan kecanduan? Dan berapa dosis yang biasanya digunakan? Tentu tidak. Melaton yang dikonsumsi dengan benar tidak menyebabkan ketergantungan atau kecanduan seperti obat tidur kimia pada umumnya. Lalu untuk dosis sekitar 0,5 sampai 3. Begitulah. Terus gunanya kapan? Ya, karena obat yang menggunakan zat ini cair, jadi diminum 30 sampai 60 menit sebelum tidur. Oke, paham. Baguslah kalau kau paham. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, sepertinya segini dulu aja materinya. Karena udah lumayan panjang juga dan hari ini mungkin kita harus istirahat juga. Kalian paham kan? Yaudah, kalau paham, aku mau ke kantin duluan. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Loh, bukannya ini belum sekolah? Ya mungkin karena ujian jadi kita pulang lebih awal. Ya udahlah, ayo pulang. Oh ya Ureta, jangan lupa pulang sekolah kita ngapain? Kamu lupa, bahan-bahannya kan belum diganti. Oh iya, Aku boleh ikut nggak? main ikut aja kamu. Siapa ini? Ya terserah aku lah. Kalau Arya mau ikut boleh aja, aku mau pulang.